hal-hal itu saat suatu bangunan bisa menyatukan semua lapisan tanpa ngeliat background, menurutku itu yang menjadi kebahagiaan kita sebagai arsitek sih. Jadi bahagia nih sekarang nih, bahagia. Oh bahagia. Nyatanya arsitektur itu bukan cuma tentang fisik bangunan, tetapi bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana sebuah fungsi berkolaborasi dengan estetika. Saya Raisa dari Alakasa. Hari ini kita lagi ketemu sama dua arsitek, yaitu Mas Abi Mantra Pradana dan Debbie Osri dari Ago Architects. Dan kebetulan banget kita lagi ada di Masjid Jami Al Hurriyah Pasar Minggu yang baru aja menangin awards. Kita langsung aja ketemu. Halo Mbak Debbie sama Mas Abi. Oke. So first of all, congratulations, kita cheers dulu kali. Selamat nih, baru menang awards. Mungkin sekilas cerita, awards apa yang dimenangin masjid ini dari Ago Architects? Jadi kemarin tuh kita dapat awards dari Jakarta Lestari, nama awardsnya, untuk kategori arsitek muda dengan karya Masjid Jami Al Hurriyah. Gitu sih. Itu dari IAI Jakarta ya, Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta. Jadi lebih kayaknya kalau Jakarta Lestari itu lebih mengutamakan yang berdampak terhadap kelestarian Jakarta. Jadi apa dampaknya terhadap neighborhood, lingkungannya, hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Kategorinya juga menarik. Jadi banyak proyek sosial. Contohnya misalnya tata kota, bahkan mereka memberi award terhadap dosen. Oh, pengajar ya, pengajar juga. Nah, sebenarnya yang menarik dari ngobrol kita sekarang ini, kita tuh nggak cuma akan membahas tentang konsep bangunan di masjid ini. Kita akan ngebahas itu, tapi justru di sini aku pengen banyak belajar, pengen mengorek nih kayaknya gimana sih pola pikir seorang arsitek tuh mencari inspirasi misalkan. Terus aku juga ngeliat dari Instagram Mas Abi, Mbak Debbie tentang life balance. Kan katanya arsitek tuh jarang tidur ya. Tapi aku rasa sesuatu yang menarik bagaimana kita bisa tetap happy dengan kehidupan kita sehari-hari sama pekerjaan. Nah itu mungkin kita akan ngobrol banyak di sini. Ya, oke. Oke, ngomongin inspirasi. Mungkin terserah mau siapa yang jawab duluan. Sejauh mana sih menemukan inspirasi itu? Dari mana dan gampang nggak sebenarnya? Mungkin dari proyek yang pertama kali atau yang paling terbaru gimana? Abi? Ya. Nanti saya yang jawab. Gimana? Aku ya. Sebagai arsitek ya, jadi aku udah merasa kalau sebagai arsitek hari-hari juga menjalani diri sebagai arsitek. Kalau nyari inspirasi sebenarnya buatku ada 3 yang emang terus keeps us going ya. Yang pertama kita harus punya rasa ingin tahu atau curiosity kayak anak kecil. Jadi setiap hal itu dianggap menarik, setiap hal itu dianggap kayak sesuatu yang baru. Jadi buat aku sendiri kayaknya ada aja yang harus dipelajarin gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu, jadi aku pengen tahu nih gitu. Jadi, semua hal tuh terasa membuat kita, hal yang baru itu membuat kita jadi, wah ini seru banget nih. Yang kedua, selain kita harus ingin tahu kayak anak kecil, harus punya kegundahan kayak filsuf sebenarnya sebagai arsitek ya. Jadi kayak mempertanyakan sesuatu. Kayak kalau kita buat apa manfaatnya buat orang lain, keluarga kita, buat orang di sekitarnya. Karena kami berdua sepakat dan kita sadari bahwa arsitek itu tidak membangun monumen untuk dirinya, tapi harus punya dampak kan. Benar. Nah, terus yang ketiga sebenarnya kita juga harus punya keresahan kayak saintis yang kayak ini ada yang salah nih. Kayak bisa nggak kita ngasih sebuah solusi? Misalnya bumi makin panas, terus si level semakin naik, padatan penduduk, tidak adilan sosial gitu. Bisa nggak arsitektur itu jadi solusi? Jadi hal-hal itu yang menjadi ramuan Ago untuk ngasih ide dalam satu proyek. Nah, karena itu mungkin tiap proyek Ago tuh bisa jadi berbeda-beda spektrumnya. Itu sih mungkin. Tapi benar juga ya, kadang-kadang kan orang suka bilang saat orang tuh bertumbuh dewasa, dia melupakan betapa menariknya imajinasi seorang anak. Apalagi punya anak kembar ya Mbak. Ya, ternyata di dunia arsitek itu malah sesuatu hal yang penting gitu, sesuatu yang berbeda dan ternyata harus solutif juga gitu. Ya, kalau Mbak Gidi gimana?
Kalau inspirasi, ya itu sih, inspirasi tuh kalau menurutku sih bisa datang dari mana aja, dari curiosity itu udah pasti sih. Karena kalau kita berhenti untuk belajar, ya kita akan berhenti, akan seperti itu aja. Semuanya akan flat aja kan. Ya kita merasa udah tahu gitu. Itu jadi faktor utama memang adalah curiosity. Kedua adalah kepedulian, karena profesi arsitek itu sebenarnya profesi yang punya tanggung jawab sangat besar. Jadi jangan lagi tuh kita cuma mikir inward, misalnya ya udah gue ngedesainin buat klien gue aja, tapi harusnya kita bisa ngelihat dari radius sekitarnya tuh kayak gimana, apa dampak dari bangunan atau ruang yang kita bikin gitu, karena dampaknya tuh besar. Jadi kita nggak bisa hanya mikir inward ke dalam, tapi juga kita harus bisa mikir outward. Jadi mungkin salah satu inspirasinya itu sih sebenarnya yang bisa menginspire arsitektur dari Ago Architects, itu gimana kita menantang diri kita sebagai arsitek untuk bertanggung jawab terhadap sekitarnya. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap klien ya, itu sudah menjadi tuntutan, tapi bagaimana kita juga bisa bertanggung jawab terhadap profesi kita sebenarnya sebagai arsitek, gitu sih. Jadi tarikannya tuh ya kemana-mana, akhirnya ke isu lingkungan, sosial, dan lain-lain gitu. Pertanyaan terakhir sebelum kita mau masuk ke dalam nih, sesuatu yang menurut aku cukup penasaran, karena tanpa bisa kita pungkiri kadang-kadang tuh ada idealisme kita sebagai seorang arsitek. Kalau bikin rumah mungkin kita masih bilang ini pokoknya rumah ini buat klien, jadi semua keinginan klien, tapi kita jadi arsitek membantu gitu. Saat bikin ruang publik, gimana sih cara mengontrol idealisme sebagai arsitek dengan keadaan yang kita di sosial dan segala macam gitu, biar nggak kayak ini pokoknya mau gue bikinnya kayak gini, kan tadi nggak mau jadi kayak monumen kan? Ya, sebenarnya kita punya rule of thumb ya di Ago. Kita nggak berangkat, setiap arsitektur Ago Architects itu nggak berangkat dari bentuk. Itu salah satu cara kita untuk menepis sedikit egonya. Egonya pasti tetap ada, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi, nah, kasih sprinkle aja gitu. Nah, kenapa kita nggak selalu berangkat dari bentuk? Karena kita berangkatnya dari analisa tapak, climate. Climate-nya seperti apa dan sekitarnya gimana neighborhood-nya gitu. Jadi bentuk ini terbentuk karena analisa itu. Jadi kita nggak ngebentuk pengen yang keren nih bentuknya gini gitu, enggak. Kita nggak berangkat dari situ. Setelah semua checklist yang berhubungan dengan analisa tapak, climate, dan sekitarnya sudah kita checklist, baru kita mikir nih kita mau naruh apa yang menjadi bangunan ini spesial gitu. Kita mau masukin elemen apa gitu. Nah dari situ baru imajinasi artnya jalan. Tapi untuk di stages awal biasanya Ago selalu berangkat dari science base malah. Oh ya? Ya justru kita dari sesuatu yang pasti. Karena ini adalah bangunan publik, kita harus punya tanggung jawab yang besar loh. Kita nggak bisa bikin yang wah gimana tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi checklist yang science base-nya itu harus bisa dipertanggungjawabkan sebelum kita membubuhkan ego ke dalam suatu bangunan sebenarnya, terutama untuk public space, public buildings gitu. Step berikut setelah science base, setelah menganalisa semua yang terukur, kita harus meramu sesuatu agar menghasilkan sesuatu yang nggak terukur. Ya. It's the feeling yang dirasain manusia. Jadi jangan kebalik, jangan dapat feeling baru dicocok-cocokin, itu namanya cocokologi. Nah jadi udah pas dulu, baru kita cari feelingnya. Gitu. Kalau egonya jadi makin gede. Nah itu. Balik lagi hal yang terukur lagi, kan harus digambar kan? Ya. Nah, maksudnya apa sih hal yang dirasain itu? Yang ngerasain siapa? Manusia juga kan? Nah, tapi balik lagi, siapakah manusia untuk si masjid ini atau bangunan ini yang ada di sini gitu. Jadi bagaimana kami berdua atau kita sebagai arsitek tempatin di sepatu orang lain. Sepatu orang muslim sebagai pengguna masjidnya seperti apa? Di sepatu non muslim, di sepatu orang yang naik kereta di sini. Ketika keretanya berhenti melihat ke arah ini tuh apa yang dia lihat? Sepatu ibu-ibu bawa anak. Ibu-ibu yang punya anak. Difabel. Hal-hal kayak gitu. Di mana? Difabel kalau naik datang ke sini, udah nggak dia. Wudunya di mana? Ya hal-hal kayak gitu sih. Sebanyak mungkin kita mempertanyakan siapa yang akan menggunakan bangunan kita, ya dari situ kita bisa menghasilkan atau memahami kebutuhannya apa yang bisa dirasain. Tentunya kan gimana caranya ya tempat yang kita nggak pernah datang, jadi kita yang
kalau misalnya kita datang, kita ngerasa jadi minoritas, kita merasa apa, jadi emang balik lagi ke inspirasi. Ya, banyak-banyak piknik, jadi traveling, atau hal-hal. Bahkan kita harus, kalau ada orang yang kita nggak kenal, itu harus menjadi inspirasi gitu. Apa sih? Oke, mungkin kita sambil jalan, aku pengen diceritain gimana sih sebenarnya konsep dari masjid ini. Kenapa pakai kaca langkong, terus dari segi sirkulasi, terus dia ada skylightnya juga. Nah, pengen tahu nih, boleh lah sambil ditunjuk nih. Kita touring ini. Mungkin bisa cerita dari Mas Abed atau bagaimana? Jadi yang salah satu kata kunci yang titik tolak berangkatnya Ago untuk desain bangunan ini adalah bicara tentang bagaimana membuat dialog dengan climate. Yang keluarannya satu adalah thermal comfort, kenyamanan thermal. Bagaimana masjid ini didesain tanpa pendingin buatan, jadi nggak ada AC dan harus bisa minim terhadap energi yang dipakai. Jadi, kalau dilihat, ya aku kasih tahu satu, mungkin Gaby bisa cerita sisanya. Jadi kalau dilihat dari jauh, bangunan ini tuh ada 3 ruas atap. Ya. Jadi bentuknya ada 3 atap. Nah, kalau kayak tulisan Allah ya. 3 lafaz Allah itu atau 3 atap itu, bukan 3 lafaz Allah, 3 ruas atap itu di ujung atap ya ada skylight atau tempat masuknya cahaya. Jadi di sini ruas skylight ini menunjukkan dialog yang berbeda di setiap waktu yang ada. Jadi ketika waktu zuhur, ketika jam 12 siang, waktu asar jam 3 sore, ketika waktu maghrib, ketika matahari mau terbenam, itu akan berbeda-beda. Jadi tanpa harus berkata sesuatu, alam dan iklim dan masjid ini udah menginformasikan sesuatu gitu. Nah itu yang bisa menarik dari masjid ini. Mungkin Gaby, ini konsep lain? Itu salah satunya sih, kenapa akhirnya ada bentuk seperti ini ya, bentuk seperti lafaz Allah itu sebenarnya berangkatnya dari situ, dari sesuatu yang terukur dulu, tapi kita bikin sesuatu yang ada feelingnya, sesuatunya. Nah itu kan menjadi, kalau orang melihatnya catchy ya gitu, tapi sebenarnya itu terukur gitu, semuanya terukur. Nah poin tadi yang Abi sempat mention adalah kita gimana caranya, ini adalah bangun publik dan bangunan ibadah. Kita harus bisa bikin bangunan ini sustain selama mungkin tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang tinggi. Nah jadi keywordnya hanya itu aja. Jadi gimana ini bangunan harus nggak pakai AC dan bisa berfungsi dengan baik dan cukup nyaman untuk orang sholat. Dan yang kedua adalah lighting. Makanya kita buka-buka ini, jadi kita semua pakai passive design, bukaan-bukaan semua itu kita pastiin ada cross ventilation, terus natural ventilation masuk ke dalam dan terukur ya masuknya sejauh apa, karena kita juga nggak mau panas. Nah itu menjadi suatu poin. Jadi sampai jam 6 ya, sampai mataharinya masih ada walaupun sedikit ya, ini tetap akan terang. Ini jam 4:30 loh. Iya, ini udah ada 1 pun 4:30. lampu nyala. Dan kita di sini dari jam 3 kan tadi. Keringetan nggak? Enggak kan? Itu dia. Jadi dari segitu udah semua diukur. Semua diukur. Jadi thermal comfort itu sendiri, kenyamanan thermal itu sebenarnya kan memang setiap orang subjektif ya. Nggak bisa dibilang, dan kalau kita misalnya ditanya sama orang-orang yang hamil mungkin kurang nyaman karena dia punya kenyamanan yang berbeda levelnya. Tapi misalnya sama anak-anak mungkin agak berbeda, tapi thermal comfort yang kita pengen coba achieve adalah 80% of people yang sholat di sini itu merasa nyaman. Dan so far sih kita dapat feedback selalu nyaman ya. Jadi kita merasa ya berarti oke, ini cukup berhasil. Salah satunya juga sebenarnya dengan adanya banyak bukaan, kita kasih penutup kisi-kisi kayu ini itu karena kita mau bikin ada secondary skin. Secondary skin itu yaitu ngebantu untuk ngurangin matahari langsung. Matahari itu kan sebenarnya bisa could be a blessing, tapi juga could be a curse kan kalau kebanyakan, kalau kita nggak terukur gitu masukinnya, karena akhirnya masukin panas. Tapi kita pengen natural lightingnya, tapi kita nggak mau panasnya. Nah gitu kan, ribet kan kadang kita kan. Nah jadi akhirnya solusinya adalah secondary skin itu. Jadi double facade ini ngebantu untuk meredam banyaknya panas yang masuk, jadi semuanya lebih terukur dan kita lebih dapet shadow-shadownya juga. Dan masuk lagi ya tadi artsy-nya ada. Karena kalau misalnya nanti ada permainan cahaya saat ini kan karena lagi agak cloudy ya. Tapi kalau misalnya cahaya masuk, ini masuk semua ke dalam sini.
Jadi garis-garisnya iya, gitu ya. dari pagi sampai sore itu akan berbeda permainan shadow-nya gitu. Jadi hal-hal itu sih. Jadi kita dari yang terukur kita selipin tuh sedikit-sedikit kayak poetic language-nya gitu. Dan satu hal mungkin yang nggak terlihat dan menentukan performance dari building ini adalah bagaimana kita membuat dialog sama air hujan. Ya. Jadi 3 ruas atap ini kalau dilihat ada Kalau lisplang dari beton. atas, ya. Nah, ini memudahkan kami untuk menchannelkan 100% air hujan dari atap itu kita tangkap. Ditampung supaya bisa digunakan kembali untuk wudhu, untuk menyiram tanaman. Jadi bisa dilihat ini semua itu kan ada pipa, itu ngalir semua ke bak penampungan air hujan di belakang. Ya. Gitu. Jadi buat siram tanaman sama flushing sih so far ya. Karena kan memang levelnya tergantung kita mau sebersih apa kan. Kita sih aimnya sampai buat wudhu. 100% dari atap ya, jadi bukan air hujan yang jatuh ke luar. Jadi dengan atap seperti ini juga memudahkan bangunan ini untuk dipasang solar panel di kemudian waktu. Ya nantinya. Supaya energi listriknya nggak hanya dari PLN gitu. Jadi bisa self sustain atau self sufficiency nih. Iya, self sufficient gitu. Sebenarnya ya arahnya ke sana. Jadi sebisa mungkin ini akan jadi bangunan masjid yang bisa self sustain gitu. Jadi caranya adalah kita efisiensi energi dengan desain yang memang conscious, sadar terhadap lingkungan, terhadap climate gitu. Jadi kalau kayak solar, kayak rainwater harvesting itu kan sebenarnya sebuah teknologi ya, sesuatu yang bisa di-add. Tapi kalau desain udah salah itu susah untuk dibenerin. Gitu. Tapi kalau kita mau upgrade kayak nambah solar, it's an easy task gitu. Jadi nggak perlu ribet gitu kan. Jadi ternyata emang desainnya memang mengakomodasi bagaimana ternyata air hujan tuh bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Karena selama ini mungkin orang ya udah dia terbuang begitu saja gitu. So very cool. Well done. Wow, keren banget. Oke. Masjid ini dan banyak ruang publik itu pakai banyak unfinished material. Tapi tidak sedikit juga masyarakat awam, masyarakat umum melihat itu sesuatu yang belum selesai. Ya. Nyinyir lah ya. Naon sih belum selesai tuh gitu. Nah, ada nggak sih yang dari Ago Architects mau sampein nih kayak sebenarnya tuh begini-begini loh, itu tuh sebenarnya sesuatu hal yang baik atau gimana? Karena aku lihat semakin banyak gitu arsitek yang sekarang menggunakan konsep kayak gitu. Gimana? Silakan. Nah, satu objektif pertama adalah Ago mau membuat timeless architecture. Jadi arsitektur yang nggak lekat sama periode masa gitu. Misalnya kan material tertentu pasti dikaitkan dengan masa tertentu kan. Jadi dengan material yang netral, ya dalam hal ini adalah ASEAN Expose, itu diharapkan ya, sampai kapanpun tuh juga bisa merespons waktu. Jadi orang ya fokus pada si masjidnya dan fungsinya gitu. Nah, tapi di sisi lain memang ada kelebihan dan kekurangan dan mungkin buat Ago sendiri rasanya banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil. Memang ini oke, cuma ada treatment-treatment tertentu yang harus dilakukan lagi. Jadi bukan berarti kita nggak akan pakai lagi, tapi kita pakai dengan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari proyek ini. Nah, ada beberapa detail yang mungkin baru terjawab ketika bangunan ini jadi gitu. Dan itu pelajaran berharga sih, karena kan iklim Indonesia itu sangat ekstrim, dan ketika kita mengekspos dinding atau apa pasti ada interaksinya hal-hal itu. Meskipun kami berdua sih kayaknya nggak terlalu banyak tuh, nggak semua bangunan itu, tapi itu butuh ini ya. Proyek ini biasanya bangunan publik terutama di Indonesia desainnya tuh cepet. Jadi biasanya nggak banyak ruang buat arsitek untuk menanggapi satu dan lain hal. Nah, dan itu buat kita berdua selama objektifnya dapat pada timeless architecture, sisanya itu menjadi pelajaran kita yang akan membuat kita lebih baik di kedepannya. Gitu. Tapi dari segi teknis sebenarnya ada benefitnya nggak sih? Misalkan nih kan kalau batu bata
dia bisa meredam panas gitu di dalam rumah. Oh, oke. Kalau dari segi teknis arsitektur ada nggak sih sebenarnya dengan acian expose ini? Sebenarnya sih enggak ya. Jadi acian itu mungkin lebih ke sini, lebih ke kejujuran material aja. Jadi bagaimana mungkin arsitek yang memang mengekspos materialnya adalah pengen menunjukkan bahwa kejujuran material itu sendiri. Jadi nggak perlu didandanin istilahnya gitu. Jadi bikin bangunan itu as it is, as a pure architecture dengan material yang jujur gitu. Nah mungkin itu salah satunya. Kedua, masalah redam panas atau enggak itu sebenarnya nggak harus dari suatu material sebenarnya. Bisa dari material tapi nggak harus dari suatu material. Karena arsitektur itu holistik sebenarnya. Ya kayak kita bilang tadi, sebelum kita ngebentuk suatu bangunan atau bentuknya seperti ini, yaitu yang kita pikirin sebenarnya bagaimana sains yang udah ada di lingkungan ini, bagaimana site planningnya, bagaimana climate study-nya, hal-hal kayak gitu, itu yang justru lebih penting sebenarnya. Jadi kalau dibilang unfinished nggak selesai, ya itu karena memang di society kita terbiasa bahwa misalnya nggak dicat, ih belum selesai gitu. Tapi not necessarily harus seperti itu gitu memang. Memang butuh apa ya? Butuh waktu kali. Butuh waktu untuk menerima bahwa this is ya kejujuran material ini tidak apa gitu. Sebenarnya tidak sesuatu yang harus diperdebatkan juga gitu sebenarnya gitu. It's just a preference aja, dan kadang itu juga bisa meng-cut budget juga sih gitu. Jadi itu juga penting kayaknya ya. Iya. Suatu hal yang mungkin Ago dan mungkin arsitek lain juga harus pahamin ya. Jadi ketika kita mengekspos sebuah bidang di iklim Jakarta yang ekstrim ini, nah itu pasti ada dampaknya. Contoh lumut atau lembab atau mengelupas atau jadi cepat kumal. Itu yang membuat orang tuh jadi nah ini sebuah pelajaran. Jadi ketika kita bicara tentang iklim arsitektur, iklim di Jakarta dan arsitektur tropis, nah sebisa mungkin diberi overhang atau tritisan gitu. Nah, ketika kita sudah melindungi dinding dari hujan, dari panas, itu aman. Terlihat di bangunan ini sebenarnya. Ketika ada shading yang cukup, itu aman. Tapi ketika di masjid ini Ago tidak memberi shading, itu terlihat bahwa orang melihatnya oh ini kumal atau belum selesai gitu. Meskipun itu intentional dari awal. Tapi area rem kayaknya ya. Area rem dan area ini. Yes, tapi itu pelajaran berharga buat Ago juga gitu. Jadi nyinyiran itu perlu untuk membuat kita introspektif dan lebih baik lagi gitu. Jadi kita nggak defend juga bahwa oh ini emang ini intentionnya atau apa. Ya ini menjadi ada kekurangan atau lumut ya karena kita simply nggak ngasih shading. That's it. Jadi kata kuncinya adalah you just have to embrace juga sih tapi dengan secara sadar memang kalau yang itu kita nggak kasih gitu. Tapi memang ya dengan adanya lumut dan lain-lain, worn out itu adalah sesuatu yang harus di-embrace sebenarnya pada akhirnya gitu loh. Dan nggak gampang memang untuk mendapatkan klien yang ya udah deh nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kejujuran material, karena kan material ya sebenarnya kalau memang dia disatukan dengan alam, ya dia akan melebur kan sebenarnya gitu. Nah aku juga baca waktu itu tentang Ago mengembangkan standar kenyamanan termal untuk bangunan berventilasi alami di Singapura. Itu kayak mungkin pas Mbak Gaby ya. Nah implementasi di Jakarta gimana Mbak? Sebenarnya sama aja sih kurang lebih. Jadi apa yang kita lakukan mirip sih ya. Di tim research di NUS itu adalah gimana kita ngeriset bangunan-bangunan publik di Singapura dan ngelihat apakah ini secara thermal acceptable buat orang. Dan itu kita juga melakukan risetnya tuh banyak karena kan subjektif yang tadi aku bilang ya, bahwa subjektif kan. Jadi setiap bangunan itu kita biasanya kayak dalam rentang 1 minggu kita akan ngasih kuesioner dan kita akan ukur temperatur, kenyamanannya, velocity-nya dan hal-hal kayak gitu. Jadi scientific thing jadi probably science based. Iya, cuman justru ilmu itu yang akhirnya aku pribadi akan bawa ke Ago sih sebenarnya gitu. Jadi ilmu yang aku dapat dari sana yang kita pelajari bahwa nggak mudah loh sebenarnya memang untuk mendapatkan kenyamanan thermal untuk semua orang karena setiap orang punya preferensi yang berbeda. Dan kita nggak bisa meratakan semua pasti nyaman gitu, nggak mungkin. Nah tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai arsitek
bisa lebih sensitif untuk meng-cater semua lapisan gitu, sebisa mungkin gitu sih sebenarnya. Nah, sebagai lulusan master di Singapura kan berdua ya, waktunya berbeda kayaknya. Beda-beda. Ada nggak sih yang kita sebagai Indonesia tuh perlu belajar dari Singapura? Karena sebenarnya kita tuh kaya banget loh dari segi budaya dan segala macam. Tapi ternyata Singapura yang negara kecil tuh kita juga banyak berkaca ke mereka gitu loh. Mereka majunya cepat, berkembang. Kalau udah sekian tahun di Singapura, menurut Mbak Gaby sama Mas Abi, ada nggak sih yang Indonesia perlu belajar dari Singapura? Kita bisa implementasikan di perkotaan. Menurut aku satu sih yang paling penting, konsistensi. Kita tuh nggak konsisten. Singapura itu sangat konsisten. Setiap mereka akan bikin suatu acuan, ya yang kayak yang aku kerjakan, suatu standar peraturan atau acuan, itu mereka akan melakukan riset dari beberapa tahun sebelumnya. Oh, I see. Jadi semua aturan yang dipakai itu adalah research based gitu. Jadi semuanya tuh terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dan itu nggak hanya cuma untuk building ya, untuk banyak hal dari mereka. Dan menurutku itu yang kita masih lag ya, bahwa kita nggak konsisten dalam menerapkan suatu aturan atau acuan yang memang harusnya scientific based atau research based gitu. Karena building itu terukur gitu, dan pertanggungjawabannya tuh puluhan tahun loh gitu, dan ini udah ngerusak lingkungan loh gitu. Udah kemana-mana. Iya, jadi impact-nya itu besar sekali. Jadi kita nggak segampang yaudah bangun aja gitu. No, if you have to be more conscious on what you build and your design gitu kan, karena itu efeknya tuh besar sebenarnya if you really think about it gitu. Iya. Kalau menurutku ada 3 hal yang sebenarnya lebih banyak. Saya catat dulu. Biasa, 3 magic numbers. Oh iya benar. Tadi juga 3 tuh di bawah. 3, pokoknya magic numbersnya 3. Nah, karena gini, 1 future proofing. Nah, yang Gaby bilang tadi pas banget, karena ngelihatnya bukan hanya pada saat ini, tapi apa yang ada di past, tapi future-nya seperti apa. Jadi ketika ngebuat planning itu ya mungkin 20-30 tahun ke depan, dan mereka nggak more than that. 50 tahun 100 bahkan ya. Nah, jadi mereka pun juga nggak segan-segan untuk ketika berganti kepemimpinan itu dilanjutkan lagi. That's a good thing sih. Ya, Konsistensi. Jadi +2 Mbak. Plus 2. Iya. Kita udah ini konsistensi 1, ini di breakdown jadi 3. Oh iya betul. Kalau dosen suka begitu kan? Iya benar. Oh ya, maklum dosen. Yang kedua adalah integration atau integrasi. Semua diintegrasiin kalau Singapura. Benar. Mikirnya cuma kenyamanan thermal, tapi bicaranya gimana profitnya, gimana making money dari atau bisnis dari setiap infrastruktur yang mereka bikin kereta, bikin bus, bikin commercial area, semua di-connect, jadi semua menang. Jadi ya nggak ada satu hal yang mungkin ketinggalan gitu. Mereka challenge sampai sekecil mungkin gitu, integration. Nah ini yang mungkin belum terjadi maksimal sekarang, meskipun adalah harapan ke depan. Nah, yang ketiga nih human center. Kalau lihat artikel atau master plan atau semua tentang inovasi Singapura, semua pasti sumbernya dan outputnya itu buat penduduknya. Bicara tentang kebahagiaan, tentang bagaimana kualitas hidup, tentang bagaimana orang Singapura itu bisa nyaman atau bisa hidup enak aja. Nah, ini mungkin hal yang mungkin belum terjamah ya. Jadi mikirnya bisa jadi monumen atau masih profit lokal atau apa. Tapi ya human centered-nya itu. Sudah ke sana dengan terbukti dengan banyaknya ruang publik yang bagus ya. Tapi memang ketinggalan mungkin 30, 40 atau 50 tahun bahkan. Mungkin terbukti dari MRT dulu kali ya. MRT bener. Gitu. Nah, sebenarnya yang menarik juga dari Kasatok sekarang adalah kita nggak cuma mau membahas bagaimana pola pikir arsitek, gimana konsep sebuah masjid gitu. Pas banget Mas Abi ngomong tuh aku juga pengen bahas tentang life balance. Kan tadi nih Singapura bilang kalau mereka mikirin banget bagaimana penduduknya tuh bisa happy, bisa nyaman. Kalau bisa jangan sampai mereka pindah ke negara lain gitu kan. Nah mungkin kita pindah ke bawah sambil ngobrol tentang life balance. Life balance. Mungkin dari Mas Abi kayaknya. Arsitektur yang baik juga dapat mendorong gaya hidup yang sehat. Kan bikin ini nih.
placement. Mungkin aku tertarik juga sebenarnya, aku lihat dari Instagramnya Mbak Gaby punya 2 anak, juga Mas Abi punya rumah yang benar-benar ikonik buat aku. Nah, dulu juga kita pernah IG Live ya Mbak, membahas tentang bagaimana sih seorang ibu berprofesi gitu. Dan aku ingat Mbak Gaby bilang bahwa Mas Abi dan suami itu menjadi support system gitu loh. Itu kan semua akhirnya life balance. Ya. Setuju nggak sih kalau arsitek itu adalah profesi yang jarang tidur? Iya nggak? Jarang tidur nggak? Not necessarily. Aku nggak pernah lembur. Nah, oke. Pernah, tapi Jarang. nanti kita diprotes sama tim. Aku sebenarnya pengen diceritain nih, gimana sih menjadi seorang arsitek harus life balance, karena benar dengarlah teman-teman dari arsitek tuh yang desain interior juga, gila gue tuh baru pulang jam 3, jam 4 gitu, which is not very healthy. Mungkin bisa cerita nggak tentang itu? Abi dulu boleh, silahkan. Ya, buat aku sih sebenarnya bagaimana kita kenal diri kita, batasan kita dan seberapa jauh kita bisa memberikan sesuatu. Jadi ketika kita tahu batasan kita tahu bagaimana membentuk ekosistem kita. Jadi bagaimana kita punya partnernya bisa berperan apa, berapa banyak kita bisa kasih ke partner. Terus kemudian berapa kita punya tim, berapa banyak yang kita bisa berikan ke mereka gitu. Dan partner itu kan nggak cuma buat kerja. Nah, apalagi partner kerja itu bukan partner hidupku. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap balance. Jadi kita hidup kan tidak hanya bekerja, ya, kita hidup juga dengan yang di rumah. Nah, orang yang di rumah pun juga kita harus tahu seberapa banyak kita harus memberikan porsi di pekerjaan supaya kita bisa 100% present juga ketika kita di rumah. Gitu. Jadi nggak usah hidup itu tuh mikiran 100% untuk pekerjaan. Nah, satu lagi, kita hidup juga bukan cuma kantor sama rumah kan, ada social life juga gitu. Jadi bagaimana kita juga harus, menurutku ini penting, orang banyak lupa. Kadang dia hidup rumah sama kantor aja sehingga lupa kebahagiaan dari dunia sosialnya. Nah, itu kita harus punya energi untuk dan ruang untuk mendapat dan menyalurkan energi untuk bersosial, teman baru, terus teman lama atau teman yang ada di sehari-hari. Nah, itulah dimana arsitektur bisa nyambung ke memberikan dampak kepada kebahagiaan atau keseimbangan hidup gitu. Kalau nggak punya ruang untuk berinteraksi, ya kan berarti nggak mungkin terjadi tuh. Coba aku mau ngorek dikit nih, keseharian. Gue bangun pagi, gue olahraga dulu. Mungkin aku bisa lihat, wah kayaknya bisa nih gaya hidupnya Mas Abi sama Gaby, kita contoh misalkan. Bisa gue pokoknya kerja, gue harus dari jam segini sampai segini, sisanya gue sama anak, atau habis itu gue waktu buat hobi. Nah, mungkin bisa sharing dikit ya, nggak usah semua, nggak usah per jam. Gimana kalau bagiannya Mas Abi? Ya kalau aku sih sebenarnya ya balance-nya itu sih, jadi nggak ada yang nggak harus fix banget hari takarannya kayak gimana, tapi kita harus dapetin balance-nya itu ngebagi, yaitu porsi waktu sama kemampuan diri. Benar, kita yang paling penting itu sebenarnya adalah kita mengenal diri kita kan. Dan sebenarnya aku percaya bahwa kita sebagai arsitek nggak harus melulu berarsitektur. Maksudnya itu udah jadi bagian dari diri kita, tapi kita juga punya dunia lain nih yang harus kita isi tangkinya. Jadi kalau katanya kan ada tangki cinta buat diri sendiri gitu kan. Nah itu juga harus tuh, jangan lupa. Ya, karena kalau buat aku justru arsitektur itu ada tangki cinta buat diri aku sendiri juga. I see. Ya, karena passionku ada di situ. Jadi saat aku kerja itu juga sekaligus aku mengisi tangki diriku sendiri gitu. Tapi ada satu sisi aku juga pengen mengisi buat keluargaku yang ada di rumah gitu. Nah itu bukan sesuatu yang menjadi batasan atau menjadi, apalagi perempuan ya, itu menjadi suatu batasan atau menjadi suatu beban gitu. Tapi gimana kita bisa ngejaga rasio yang tepat antara dua ini, karena nggak harus 50-50 loh untuk seimbang sebenarnya gitu. Kadang mungkin kerjaan yang nggak bisa ditinggal, kerjaan akan 70%, yang ini cuma 30. Kadang anak nggak bisa ditinggal atau suami ada yang sakit, berarti ini yang 70 yang kerjaannya harus nunggu dulu gitu. Jadi sebenarnya kayak kita harus tahu balance mana yang harus diutamakan dan tidak sebenarnya, karena nggak being equal itu seimbang itu nggak harus 50-50 menurutku gitu. Jadi itu yang paling penting sih. Kalau masalah perharinya sebenarnya lebih kayak kalau aku tuh biasanya pagi masih ke anak-anak.
Jadi pagi sekarang aku tuh diriku sendiri dulu olahraga 30 minutes maximum udah cukup. Habis itu ke anak-anak sebentar, lalu kerja jam 9 kerja biasanya nih. Ini normalnya ya. Jam 9 benar? Oh iya. Udah teror. Kadang bisa jam 8 udah teror. Gimana progress gitu. Belum gitu. Ya. Jadi biasanya jam 9 itu sampai jam 12. Itu masih kerja. Ya. Jadi jam 12 ke jam 1 biasanya ke anak-anak lagi. Dari jam 1 sampai ke sore itu biasanya kerja lagi. Tapi paling selang-seling. Karena kan kita masih hybrid ya kalau architects, karena kita kayaknya akan tetap menjalani itu karena it works for us gitu. Kalau yang bagi di Bandung dan aku di Bandung juga kan. Jadi kita bisa melakukan itu dan ternyata selama pandemi 2 tahun tim juga bisa sangat kooperatif sih. Satu tim juga ya, mereka juga bisa dengan independen untuk ngerjain itu saat sendiri dan bisa gabung saat memang dibutuhkan. Jadi hal-hal kayak gitu sih Mbak, jadi kayak yang memang harus kita tahu rasio yang tepat untuk saat itu sebenarnya yang paling penting gitu. Kadang kita buat jadi stres kita adalah ya harus seimbang 50-50 gitu. No, you don't have to stress a lot about the ratio sebenarnya berapa gitu. You have to know aja mana yang harus diprioritaskan untuk saat itu, mana yang enggak gitu. Situasional berarti ya? Iya, situasional gitu. Dan ternyata pandemi ini membantu ya, kita menjadi adaptasi untuk hybrid, jadi waktu untuk kerja dan social life dan daily life kita tuh bisa semua keatur gitu ya. Kalau dulu kan ngantor, macet, Sabtu Minggu liburan, biasanya kerja lagi gitu kan. Ternyata dengan pandemi kita justru hal yang baik ya sebenarnya. Mungkin one thing ya yang enggak 3 Mbak. Oh enggak one thing kalau sampai 1. Tapi abis itu di breakdown gitu. Iya kan, cuma satu lagi mungkin yang aku juga setiap kali ditanya masalah work balance, work and life balance, itu sebenarnya lebih ke ya partnership juga. Gimana satu memang kita harus mengenal diri kita sendiri. Saat kita tahu kita mau partner seperti apa sih, baik itu partner hidup maupun partner kerja kan. Nah si partner ini kan juga punya partner nih, ya kan. Dan partner hidup juga ya, partner hidupnya juga kita harus align kan. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Jadi kenapa sering banget sih kita kayak nyebut partner adalah kunci, karena memang kita bisa sane atau enggak dalam menjalani sesuatu itu tergantung partner juga kan. Kalau partnernya nggak bisa membagi rasio tadi, sama nih soalnya dalam partnership kita nggak semuanya 50-50 sih sebenarnya gitu. Kadang pas dulu aku harus tiba-tiba prematur ngelahirin, Abi otomatis langsung drastis naik tangkinya kan. Aku pasti lebih, tapi ada juga di sisi dimana aku yang harus take over semua gitu. Abi lebih banyak misalnya supervisi aja misalnya. Jadi itu balance-nya aja sih, kita nggak harus sama gitu dalam partnership. Sama partner hidup ya juga kayak gitu sih. Jadi saat kita kayak merasa karena kalau equal itu harus sama-sama jaga anak loh, harus 5 jam gitu. Not necessarily, kalau misalnya pas aku lagi bisa 5 jam, ya kenapa nggak aku aja yang 5 jam. Kalau ternyata aku lagi kayak sekarang nih, yang ngejagain suamiku di rumah selama 4 hari, jadi aku kan 4 hari pergi nih. Iya, jadi suamiku yang akan take charge di rumah gitu. Jadi ya kita bagi waktu aja sebenarnya gitu sih. Jadi toleransi itu akhirnya berpengaruh ke life balance. Iya, benar banget. Jadi itu ngaruhnya di situ sih. Jadi mungkin rasio itu yang harus didapatkan sih antara kesepakatan sesama partner kali ya gitu. Oke, nah kita ternyata kopinya sudah sampai habis. Berarti tanda kita juga sudah harus pamitan. Nah sebelum kita selesai semua, mungkin aku pengen nanya terakhir. Mungkin Mbak Gedi bisa resumein kali dari life balance buat para viewers ala kasar, gimana nih biar kita sebagai seorang arsitek, sebagai manusia mungkin ya, life balance itu gimana? Biar life balance. Kalau aku sih selalu berpikir ya, aku selalu punya pendapat bahwa sebelum kita membahagiakan orang lain, kitanya harus bahagia dulu. That's nice. Iya, jadi in order to make our life balance yang berhubungan dengan orang lain, dari kitanya harus balance dulu kan. Jadi gimana caranya kita mendapatkan membagi waktu dengan rasio-rasio yang penting itu. Jadi siapa yang lebih utama saat itu pada momen itu ya. Jadi nggak harus selalu
sama gitu. Rasio itu nggak harus 50-50 kayak yang tadi aku sempat ngomong kan. Tapi ya bisa sesuai balance-nya aja, kebutuhannya aja. Jadi saat aku memang lagi butuh mengisi passionku di arsitektur, di kerjaan dan lain-lain, ya berarti itu yang akan aku utamakan. Tapi saat aku memang dibutuhkan di rumah buat keluarga, ya itu yang akan aku utamakan. Jadi ya itu tergantung balance-nya, dan kuncinya adalah partner tadi, partner hidup, partner kerja gitu. Kalau misalnya itu berbeda ya. Nah jadi dan itu harus punya kesepakatan antara partner-partner ini tuh harus sepakat sih bahwa ya ini suatu hidup yang harus dijalani bersama dengan kesepakatan dan juga pemahaman bersama gitu. Nggak bisa kayak asumsi-asumsi tuh, mengurangi asumsi-asumsi, tapi kan menurut gue gitu, atau ya kira-kira. Nah jadi yang jelas aja nih gitu. Misalnya ya kita sih lumayan fair ya, Mas aku nggak bisa ya, aku ada ini di sini gitu misalnya. Jadi Abi yang tackle dulu gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya Abi harus ada urusan keluarga, ya udah fair aja langsung gitu ngomong, daripada kita kayak semuanya harus seimbang 50-50. Gue udah 5 jam loh gitu, lo belum gitu. Nah hal-hal kayak gitu itu juga sama dengan partner di rumah gitu. Jadi nggak perlu kita kayak clock in waktu megang anak gitu. Karena kan itu bukan kerjaan gitu. Itu sesuatu yang memang harus kita jalankan dengan kesadaran gitu sebenarnya. Kedua belah pihak ya. Setuju. Berarti habis ini kita harus mengatur ya, bagaimana nggak semuanya harus 50-50. Iya. Tapi ya bagaimana itu semua ya, berjalan ya. Kadang itu sih yang kita obrolin tadi ya. Kadang kita terlalu fixated terhadap angka 50-50. Being equal means 50-50. Not necessarily gitu loh. Being equal harusnya adalah gimana kita tahu, kita dan partner kita tahu kapan tuh take turns gitu sih sebenarnya. Karena nggak kayak arsitektur harus diukur dulu kali ya. Tapi tentang balance dan Iya, tentang balance juga, karena kan harus diukur kan. Antara yang terukur dengan yang tidak terukur tuh harus balance kan. Oke, nah ngomongin masalah ukur mengukur, nah kalau dari Mas Abi apa nih pesan terakhir untuk mungkin arsitek Indonesia biar for the future? Gimana? Nah, arsitektur kan sebenarnya refleksi peradaban. Jadi artinya setiap generasi itu punya tantangan yang beda-beda. Tadi kan aku cerita tentang tiap generasi itu beda-beda kan. Nah, buat kita dan arsitek sejawat tuh kayaknya penting untuk menempatkan diri di sepatu orang lain. Di sepatu pengguna bangunan kita, di sepatu lingkungan tempat bangunan kita berada. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan untuk siapa kita membangun. Bukan buat monumen kita kan. Jadi harus sensitif tuh apa sih sebenarnya isu yang kita hadapin sekarang. Bumi makin panas, sea level rise, inequality, dan segala macam. Jadi kalau semakin sensitif kita membaca arsitektur dan lingkungan, semakin juga dampak baik yang kita bisa kasih ke lingkungan. Jadi emang harus berpikir dalam, karena arsitektur bukan hanya coret-coret dan bikin bentuk indah. Setuju banget. So, thank you banget bagi pihak Mas Abi buat waktunya, Pak, udah jauh-jauh dari Bandung. Gak apa-apa, sekalian kan. Kalian mainnya, kita reunian nih justru. Jadi thank you banget, karena menurut aku kita bisa melihat bahwa bagaimana sebuah arsitektur itu bergabung ya, berkolaborasi dalam kehidupan. Dan kita juga lihat bahwa masa depan itu bisa diselaraskan nih dari segala hal gitu. Bagaimana nggak arsitek doang nih yang berperan untuk bikin bangunan, tapi bagaimana masyarakatnya juga bergabung. Oke, thank you so much, dan semoga kita bisa. Thank you. Terima kasih, Alakasa. Thank you.